الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا
أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan,
Kami ucapkan welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan di Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita iringi dengan mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa buah informasi atau pengumuman. Namun kami mohon kepada para jamaah untuk menjaga ketertiban, antara lain dengan meluruskan dan merapatkan shaf, menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya. Kemudian dimohon kepada para jamaah untuk bisa menitipkan sandal maupun sepatu kepada petugas resmi dari masjid. Juga jamaah dimohon bisa tetap menjaga kesehatan selama berada di area masjid. Bagi jamaah yang akan menyisihkan infaknya ke masjid bisa mengisi kotak amal yang beredar, atau jamaah bisa memanfaatkan QR infak yang kami tempatkan di kotak amal setiap pintu masjid. Dan yang terakhir, mari kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun informasi yang dapat kami sampaikan, yang pertama informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Kembali komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah mengikuti kajian pada Sabtu besok tanggal 23 Desember 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sholat masjid. Narasumber yang akan menyampaikan yaitu Bapak Doni Amir Sagaf, yang akan menyampaikan tema solusi persoalan hidup dalam Al-Quran. Kegiatan dilaksanakan secara online dan offline. Berikutnya masih dengan komunitas Pejuang Subuh, kembali pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online. Kajian dilaksanakan pada hari Ahad 24 Desember 2023 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang ibadah masjid dengan narasumber Al-Ustadz Afdoli Ali Rahman MA, akan membahas tafsir lanjutan surat At-Taubah ayat 26 sampai ayat 33. Dan seperti biasa, acara diakhiri dengan silaturahmi secara online atau secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim dari belahan negara-negara lain. Informasi kedua, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka kelas tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami persilahkan mendaftarkan diri. Tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran akan dibimbing langsung oleh praktisi ibadah Imam Masjid Raya Pondok Indah, yaitu Ustadz Lutfi Fauzi. Informasi selengkapnya bisa menghubungi masjid. Kemudian telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode keberangkatan tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2024 dengan fasilitas Hotel Bintang 4, pesawat Garuda Indonesia langsung Madinah
serta berkesempatan menaiki kereta cepat. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat masjid. Harga mulai dari 32 jutaan. Dan mohon keikhlasan jamaah untuk mohon doa restunya. Alhamdulillah hari ini 22 Desember 2023 telah diberangkatkan grup umroh Masjid Raya Pondok Indah bersama Yayasan Muslim Al-Azhar Bumi Serpong Damai atau BSD bekerjasama dengan Travel Sofwa Holiday. Kita berharap semoga perjalanan umrohnya diberikan kelancaran dan mabrur insyaallah, amin. Berikutnya KPJ Institut Masjid Raya Pondok Indah menerbitkan kartu sedekah keanggotaan pelayanan pemuliaan jenazah dengan 1 kali berinfak berlaku untuk selamanya, bisa disedekahkan untuk kawan, saudara atau handai tolan yang membutuhkan, dan beberapa unit mobil wakaf jenazah siap melayani jamaah baik dalam pelayanan jenazah, maksud kami baik dalam kota maupun keluar kota, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan sampai memakamkan. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat masjid. Berikutnya informasi Klinik Herbal Sehat Mulia Masjid Raya Pondok Indah insyaallah akan membuka kembali pelatihan totok punggung. Sekali lagi insyaallah Masjid Raya Pondok Indah Klinik Herbal Sehat Mulia akan kembali membuka pelatihan totok punggung yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada 13 dan 14 Januari 2024 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 bersama komunitas totok punggung Indonesia bertempat di ruang pendidikan masjid dengan biaya 850.000 per orang. Biaya sudah termasuk sertifikat, snack, makan siang, serta praktek. Bagi jamaah yang mendaftar bisa menghubungi klinik yang ada di samping kantin masjid. Dan insya Allah bagi 10 pendaftar pertama mendapatkan diskon yang menarik. Informasi selengkapnya bisa menghubungi klinik kami. Berikutnya informasi mengenai program bantuan kepada duafa sekitar masjid. Kami telah mengoperasikan ATM beras, dua ATM beras secara gratis dengan target 100 orang duafa setiap tahun, di mana operasional program sebagian kami kutip dari infak jamaah. Untuk itu bagi jamaah yang berpartisipasi bisa mengisi kotak infak yang berada di samping ATM tersebut. Atas donasi jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kami sampaikan laporan infak Jumat yang lalu alhamdulillah terhimpun sebesar Rp23.644.100 dan infak penitipan sebesar Rp486.000. Atas infak donasi jamaah sekalian kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah membalas amal jamaah sekalian dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan susunan petugas Jumat pada siang hari ini, khutbah insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Usman Umar MA. Insyaallah akan menyampaikan tema memaknai toleransi. Dan Imam Jumat akan dipimpin oleh Ustaz Hani Nur Rahman LCMA. Sedangkan muazin merangkap Bilal akan dikumandangkan oleh Ustaz Supriyadin SAG. Insyaallah next khotib di Jumat berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ilhamuddin Qasim SKMA. Jemaah sekalian, waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11:53 karena waktu sudah masuk, kami silahkan kepada para jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang hari ini refleksi dari sebuah penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita di siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Zat yang selama ini mengatur hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi saksi dalam hidup dan kehidupan kita kelak di akhirat, di mana kita pada siang hari ini pernah menghambakan diri kita di hadapannya dengan tulus ikhlas karenanya. Mudah-mudahan Allah jadikan solat kita pada siang hari ini dan solat-solat kita yang dulu maupun yang akan datang menjadikan wasilah Allah menumpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan kita rahmat dan hidayah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita umatnya yang masih tetap setia, konsisten dan konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam salah satu ajaran agamanya yang membedakan dengan ajaran agama-agama yang ada di dunia ini adalah bahwa Islam bukan hanya bicara patatan hubungan kita dengan Allah semata, tetapi juga Islam bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah sebabnya dalam konsep Islam manusia yang terbaik adalah manusia yang sanggup melaksanakan tata hubungan baik kita sebagai hamba Allah dalam artian hablum minallah, maupun kita sebagai hamba di mana kita harus berinteraksi dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Kita bisa baca di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kata lita'arafu ini kemudian banyak para ulama-ulama tafsir mencoba untuk menjelaskan tentang makna di balik kalimat lita'arafu. Yang pertama, kata lita'arafu menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang memiliki perbedaan. Dan ternyata perbedaan ini bukan hanya sekedar kita berbeda sesama makhluk saja. Berbeda dalam artian bahwa kita berbeda secara penghambaan kita kepada Allah secara ideologis.
Tetapi ternyata perbedaan ini cukup luas. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahwa salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara lisan dan bahasa, kulitmu dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dari sisi yang lain, tapi kita pun berbeda satu sama lain dari lisan dan kulit kita. Dan itu lagi kemudian banyak kita temukan di dalam Al-Quran, bahwa sidik jari kita pun ternyata tidak sama, bahkan masing-masing mengalami perbedaan. Itulah sebabnya, karena kita semua ini mengalami banyak perbedaan satu sama lain, maka dituntut untuk saling mengenal, yang pada gilirannya untuk kemudian saling hormat menghormati. Yang kedua, para mufassir menjelaskan tentang kata-kata lita'arafu, tidak lain dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk saling hormat menghormati, untuk saling harga menghargai. Maka inilah yang kemudian bagaimana bisa tumbuh dalam kehidupan kita. Maka Islam 14 abad yang lalu, ketika dunia barat, dunia Amerika belum bicara tentang hak asasi manusia, ternyata Islam sudah bicara 14 abad yang lalu bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik antar sesama manusia yang jelas-jelas mengalami perbedaan yang sungguh sangat signifikan. 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil ke pentas dunia tidak lain untuk mengajarkan kepada kita untuk saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Dan itu terbukti bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya seorang Yahudi, yang menjelaskan tentang bagaimana dia menyaksikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Ucapan yang keluar dari lisan yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau mengungkapkan kata-kata yang lain, ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah ya ayyuhan nas. Wahai manusia, betapa universalnya ajaran Islam kala itu. Rasulullah paham bahwa di Madinah itu bukan hanya sekedar orang Islam, tapi di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hanya pada tatanan masyarakat Islam yang beliau panggil, tentu tidak ucapan ya ayyuhan nas, tapi Rasul memanggil dengan kalimat ya ayyuhal muslimun. Tetapi Rasulullah SAW memanggil dengan bahasa yang sangat universal, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapapun yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan ayat ini. Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia, kalau dia merasa dirinya manusia, terpanggil dengan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah sampaikan dalam kalimat selanjutnya? Absus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama yang radikal, maka terbantah sudahlah dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Islam 14 abad yang lalu sudah mengedepankan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan cita-cita semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, untuk bagaimana hidup ini penuh dengan kedamaian. Rasulullah sampaikan itu, absus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Maka pantas kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama dengan para sahabat membangun sebuah tatapan masyarakat di Madinah yang kemudian
diabadikan di dalam Al-Quran menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena konsep yang beliau tawarkan di dalam membangun bangsa pada saat itu adalah bagaimana membangun dengan sikap toleran antar umat beragama. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, siapa yang menghina kafir zimmi, maka sesungguhnya dia menghina aku, kata Rasulullah SAW. Betapa dalam melakukan hubungan muamalah, hubungan antar sesama manusia, Rasul tidak pernah membeda-bedakan antara satu umat dengan umat yang lain. Tetapi toleransi yang beliau sampaikan tetap ada aturan main yang beliau selalu sampaikan. Maka jelas ketika kita membaca surah Al-Kafirun, ada ungkapan di akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Dalam hubungan kita bermuamalah silakan kita melakukan hubungan. Tidak peduli apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Selama mereka taat dengan aturan main yang dibuat oleh umat Islam, mereka boleh bermuamalah dengan kita. Tetapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan kita melakukan hubungan dengan Allah, kita masing-masing dibatasi. Maka Syekh Jabidi dalam bukunya mengatakan bahwa toleransi adalah sebagai wujud penghargaan kita kepada pemerhati umat beragama. Tetapi toleransi yang dimaksud bukan toleransi yang ekstrim, yang pada akhirnya mengaburkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan. Inilah yang terjadi. Banyak orang-orang yang seringkali salah memahami kata toleransi itu sendiri. Sehingga akhirnya sudah tidak ada lagi batasan mereka di dalam beragama. Ada yang kadang-kadang membaca Al-Quran di dalam gereja. Ada yang kadang-kadang azan di dalam gereja yang akhirnya mencampur adukan ajaran-ajaran agama menjadi satu. Padahal jelas betul di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan tentang bagaimana toleransi yang sesungguhnya. Yang intinya adalah bagaimana kita menghormati antar kita dengan sesama manusia dalam konteks hubungan muamalah. Satu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat, tiba-tiba beriringanlah iringan jenazah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat iringan jenazah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi ya Rasulullah. Ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah dia manusia?" kata Rasulullah. "Iya, ya Rasulullah." Rasul cuma bilang, "Bukankah dia manusia?" "Iya ya Rasulullah." Jadi betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menghormati dalam konteks hubungan muamalah. Sekalipun orang itu sudah meninggal dunia. Apalah orang itu masih hidup, maka hubungan muamalah harus terjaga. Dalam kerangka sikap toleran, saling hormat menghormati satu sama lain. Dan tidak ada kita saling mengganggu umat lain beribadah. Karena ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan melarang orang melakukan ibadah selama mereka betul-betul taat terhadap aturan main yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kita sadar di Indonesia beragam etnis, beragam agama, kemajumukan ada di Indonesia. Maka bagaimana caranya supaya kemajumukan ini tetap terjaga begitu indah? Bagaimana hubungan kita antar agama begitu indah? Maka solusinya tidak lain, mari kita bangun toleransi dengan cara sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dalam artian kita menghargai dan menghormati orang-orang yang beribadah yang berbeda cara ibadahnya dengan kita, dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Bahkan bisa jadi kita tampil untuk memberikan mereka bagaimana bisa merasakan nyaman dari ibadah mereka.
Mudah-mudahan ketika toleransi ini mampu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya yakin kita pun akan mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat di dalam kehidupan berbangsa ini. Tatanan masyarakat yang pernah dicanangkan oleh Rasulullah dan mampu diaplikasikannya dalam kehidupan yang sejarah di dalam Al-Quran mencatatnya, baldatun toyibatun warabbun ghafur. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan tidak kemudian kita melakukan hubungan ini terlalu ekstrim atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu berdampingan dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan orang-orang yang berbeda ideologi dengan kita, sehingga tercipta suasana keharmonisan dalam kehidupan kita sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu atadilu. Mohon safnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu akbar. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.